Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan dari kita pelajaran tentang fa'il ya, atau ya setelah fa'il. Kemarin kita sudah tentang fa'il, kemudian pembagian fa'il. Hari ini insyaallah kita masuk bab al-mubtada wal khabar. Pada pertemuan yang sebelumnya kemarin Anda agak sedikit ragu-ragu mengenai harokat yang dhammah ketika di mabni majhul ya. Itu yang ditakdirkan begitu. Nah ini Anda coba buat ulang lagi mengenai perubahannya ya, perubahan i'lalnya. Yang lalu ketika kita menemui fi'il madhi yang mabni majhul ya, perubahannya dari maklum ya, aslinya kan qala itu ya, aslinya qala itu yang maklum, kemudian kalau dimajhulkan nah berubahnya itu tidak tampak seperti kaidah ya. Kaidahnya kemarin adalah di sana harokat awalnya itu dibaca dibaca dhammah. Kemudian harokat sebelum akhir itu adalah dibaca kasrah ya. Akan tetapi pada beberapa kata itu kondisinya berbeda sehingga tidak tampak ya. Maka harokat dhammahnya dan kasrahnya itu atau kasrahnya itu ditakdirkan begitu. Ya, bismillah, kita lihat kembali kemarin harokatnya pada fi'il yang dimajhulkan itu terkadang adalah tidak tampak begitu kan. Kaidahnya adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kusiroma qabla akhirih. Jadi sebelum harokat akhirnya di kasrah dan awalnya adalah didhammahkan. Nah ini pada kata tertentu seperti qala ya, ini ketika berubah jadi majhulnya adalah qila gitu ya. Qila kemudian ba'a gitu. Ya. Ini ketika majhul itu menjadi bi'a ya. Maka ini perubahannya kemarin anak agak sedikit pelaku ya, anak sudah cek kembali alhamdulillah. Nah, qila ini asalnya adalah kuwila. Asalnya adalah kuwila. Kemudian harokat di huruf wawunya ini dipindahkan ke huruf sebelumnya ya, ke huruf qaf dalam hal ini, dan qafnya ini dhammahnya dihilangkan. Ya. Kenapa? Karena alasannya adalah harokatnya adalah berat. Wawu ini berat ini. Ya. Kemudian di sini karena berat, ya, wawunya ini berat, liula ini berat, maka disesuaikan. Atau dari afwannya di sini wi itu berat, kemudian wawunya ini berharokat sukun, kemudian karena dia menyesuaikan harokatnya sehingga wawu ini digantikan dengan ya. Untuk yang ini wawu diganti dengan ya karena menyesuaikan dengan harokat kasroh pada qaf ya, pada huruf sebelumnya. Pada bi'a ini aslinya adalah bu'i'a. Ini semua mengikuti wazan fu'ila ya. Mengikuti wazan fu'ila. Ya, sama juga harokatnya dari huruf ya ini digeser kepada ba ya, kemudian jadilah yang tadinya bu'i'a menjadi bi'a, seperti itu ya. Ini hanya sekedar menambahi saja pada kaidah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih pada fi'il madhi. Jadi ini terkadang kita tidak melihat bentuknya ini. Oh ini katanya dhamma awalu wa kusira ma qabla akhir. Tapi kalau di sini mana ini? Enggak kelihatan kan? Qila bi'a ya.
Kemudian yang mana juga ada mudda, furra, dan seterusnya. Ini kaidahnya seperti ini. Ini antum bisa pelajari di pelajaran qaidul i'lal, kaidah i'lal. Baik, bakalan insyaallah nastamil ila al-mubtada' wal khabar. Kita lanjutkan ke bab mengenai al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u wal khabaru. Artinya adalah mubtada' dan khabar. Qala al-musannifu, yaitu Ibnu Ajrur rahimahullah. Babul mubtada'i wal khabari. Bab mengenai mubtada' dan khabar. Atau ini babu al-mubtada'u wal khabari juga bisa. Kemudian al-mubtada'u adapun mubtada' huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamili al-lafdhiyyati. Bahwasannya mubtada ini satu, dia adalah isim. Dia adalah isim. Ya. Kemudian al-marfu'u yang dia dibaca rafa. Al-'ari ini adalah terbebas atau kosong anil awamilil lafdhiyah, dari amil-amil lafdhiyah. Jadi definisi mubtada ini adalah dia satu harus marfu, ya. Dia harus isim. Kemudian atau bisa dikatakan isimnya ini adalah marfu, begitu. Ya, isim marfu, atau kita bisa pisahkan juga boleh. Dia satu isim, kedua dia dibaca rafa, kemudian yang ketiga adalah dia terbebas dari apa? Amil-amil lafdhiyah. Dan ini adalah definisi dari al-mubtada. Kemudian wal khabaru, adapun khabar huwa al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi. Ya. Khabar merupakan isim yang dia adalah marfu' dan al-musnadu ilaihi, disandarkan pada dia, ini kembali pada mubtada. Dia disandarkan pada mubtada. Di khabar ini akan disandarkan pada mubtada. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu, Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Maka di sini Zaidun qa'imun, Zaidun ini merupakan apa? Mubtada. Kenapa? Karena dia yang pertama dia isim alam, ya kan. Kemudian yang kedua, kenapa dia mubtada? Karena dia dibaca rafa, alias ini kelihatan tandanya adalah dhammatun zahiratun. Ya. Lalu yang ketiga, al-'ari 'anil awamil lafdhiyah, dia tidak atau dia terbebas, ya, dari amil lafzi, atau tidak ada apapun lafal yang mendahului kata Zaid di sini. Nanti ada amil lafzi, ada amil ma'nawi. Gitu. Ya, di sini antum lihat tidak ada apapun yang mendahului, tidak ada kana, tidak ada inna, ya, atau tidak ada yang lain sebagainya. Sehingga di sini Zaid ini memenuhi syarat sebagai apa? Mubtada. Lantas ada qa'imun. Qa'imun ini isim. Ya. Ini isim. Kemudian dia juga dibaca rafa dan dia disandarkan pada mubtadanya. Jadi ada kata Zaid, ada kata berdiri. Nah, kata berdiri ini disandarkan pada Zaid, yang berarti menjelaskan atau menerangkan bahwasanya si Zaid ini adalah orang, ya, yang sedang berdiri atau orang yang berdiri. Baik, muat insyaallah, ya. Kemudian wa zaidani qa'imani. Contoh kedua di sini, dua Zaid berdiri. Kemudian wa zaiduna qa'imuna. Ini jamak, ya, kondisinya. Ada banyak orang yang bernama Zaid itu adalah berdiri. Dan ini
si siapa Ibnu Al-Jurum ini ingin menjelaskan sebenarnya dari sini bahwasanya susunan dari mubtada khobar itu ada kesesuaian. Untuk melihat di sini kesesuaiannya di mana? Dari sisi apa? Jumlahnya ya. Dari sisi tasniyah jamaknya, mufrad tasniyah jamak. Ini kan yang pertama Zaid ini berarti single, dia mufrad, kemudian Zaidani ini adalah tasniyah, ya. Maka juga khabarnya ini bentuknya tasniyah, dan Zaiduna ini adalah jamak, ya. Lalu khabarnya juga apa? Jamak. Baik, ini matannya, insyaallah bisa difahami, insyaallah. Baik ya. Kaitannya dengan amil ini, tambahkan faedah sedikit. Amil ini ada dua macam. Ya. Amil yang pertama adalah amil lafziyah. Kemudian yang kedua adalah amil apa? Ma'nawiyah. Jadi kalau amil lafziyah itu ya apa namanya? Yang apa berupa lafadznya gitu. Dan nanti kalau ada ketemu dalam satu kalimat antara amil lafziyah, amil lafzi dengan amil maknawi, ini maka yang didahulukan adalah amil lafzi. Misalnya ada Zaidun qa'imun, kemudian pemasukan amil lafzi yaitu kana misalnya. Maka kana ini akan dimenangkan sehingga merusak susunan apa? Zaidun qa'imun. Ya. Ya ini sedikit tambahan kita. Ya. Karena Waqulu dan Syarif mengatakan al-mubtada'u, adapun mubtada itu adalah ibaratun. Apa ibaratun? Ungkapan. Ya, ungkapan. Amma ijtama'a fihi salah satu umurin. Yang mengandung tiga perkara. Yang terkumpul di dalamnya tiga perkara. Jadi mubtada itu adalah ungkapan yang di dalamnya mengandung tiga perkara. Tadi sudah Anda jelaskan sebenarnya di sini ya, 3 poin tadi. Al-awalu perkara yang pertama apa? An yakuna isman, dia harus berupa isim. Ya. Perkara yang pertama, mubtada itu adalah bentuknya isim. Fa kharaja, dan ini mengecualikan atau dikecualikan atau bisa juga keluar dari mubtada atau yang bukan termasuk mubtada ya. Andalika, fa kharaja andalika, dan keluar dari hal itu apa? Yaitu al-fi'lu wal harfu. Jadi fi'il di sini dan huruf ini bukan merupakan apa? Mubtada. Karena di sini dikatakan mubtada adalah isim. Sehingga kita katakan fi'il dan harf itu bukan termasuk dari mubtada. Jadi kalau antum ketemu kata kok itu bentuknya fi'il, itu enggak mungkin mubtada. Atau bentuknya huruf, berarti dia bukan juga mubtada. Wasani, perkara yang kedua adalah an yakuna marfu'an, dia harus katanya kata tersebut harus marfu'. Ya. Fa kharaja bidzalika al-mansubu wal majruru bi harfi jarrin asliyin. Dengan batasan ini maka isim yang mansub, kalau antum ketemu isim kok dibaca mansub, wal majruru atau juga isimnya itu majrur bi harfi jarrin asliyin, dengan huruf jar asli, maka dia tidak bisa menjadi mubtada. Ini Anda tambahkan keterangan nanti. Karena di sisi lain nanti ada juga yang dia kemasukan huruf jar, tapi dia bisa sebagai mubtada. Jadi ini ada huruf jar asli. Anda ulangi lagi. Ketika nanti ketemu kok isimnya dia dibaca mansub, kemudian dibaca majrur dengan huruf jar asli, maka dia tidak bisa menjadi apa? Mubtada. Nah,
Dari kalimat ini, keterangan ini Anda tambahkan sedikit mengenai harfu jar. Jadi harfu jar, tambahkan di sini, harfu jar ini ada dua macam. Yang pertama adalah yang asli, ya. Yang kedua adalah zaidah. Nah, zaidah. Yang asli itu yang sebagaimana sering kita temui ya. Misalnya apa? Fil fasli rajulun. Misalnya. Jadi contohnya ya, kita lihat ada kalimat fil fasli ya, rajulun. Di dalam kelas itu ada apa? Seorang laki-laki. Maka di sini al-fasli ini bukan merupakan mubtada. Bukan mubtada. Bukan. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf. Dia majrur. Al-fasli ini majrur, dan majrur ini karena huruf jar yang asli. Karena huruf jar yang asli. Tapi bisa juga di sini ada kemungkinan lain. Semisal kita menemukan kalimat bentuknya begini. Untuk penekanan ya. Contohnya bihasbika dirhamun. Nah, bihasbika dirhamun ini hasbik. Nah, ini mubtada ini. Karena baknya ini adalah berupa afwan. Baknya adalah berupa bak zaidah. Nah, ini baknya ini adalah huruf jar tambahan. Ya. Sebetulnya kalimat ini asalnya ini kita buat seperti ini cukup. Misalnya hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun. Kalimat ini sebetulnya seperti ini. Ya, hasbuka ini kelihatan kalau ini dia jelas. Kita lihat dia isim marfu ya. Maka mubtada. Marfu dan terbebas dari apa? Amil lafzi. Maka si kata hasbuk di dalam kata yang ini, bihasbika ini, kita katakan dia adalah majrurul lafzi wa marfu'ul mahal. Majrurul lafzi wa marfu'u al-mahal. Lafadznya ini majrur, tapi mahalnya adalah rafa. Kedudukannya dia rafa. Karena baknya di sini adalah bak tambahan. Baik ya. Bisa dipahami ya, semoga seperti ini. Atau di kalimat lain ada misalnya hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Nah, ini khaliqin ini juga sama. Dia kemasukan min. Nah, minnya ini adalah tambahan. Ya. Dia adalah tambahan. Maka sama khaliqin ini adalah majrur secara lafaz, tapi
marfu secara apa? Mahal. Nah, ya insyaallah. Jadi di sini kalau dia kembali lagi ke kitabnya, kalau dia asli gitu ya, jarnya itu majrurnya dengan huruf jar asli, bukan yang tambahan, maka dia bukan merupakan mubtada. Tapi kalau dia kemasukan huruf jar, huruf jarnya itu berupa tambahan, huruf jar tambahan, maka dia adalah mubtada. Sehingga i'rabnya itu dia lafadznya majrur, akan tetapi mahalnya adalah rafa. Ya, baik, kita lanjut. Wasal itu syarat yang ketiga. An yakuna arian anil awamil lafzi anil awamil lafziyati wa ma'na hadza ay yakuna khaliyan minal awamil lafziyati mithlul fi'li wa mithlu kana wa akhwatihi. Jadi dia terbebas dari berbagai macam amil lafziyah. Maka dari hal ini kita katakan bahwasanya mubtada itu harus bebas dari amil lafziyah seperti fi'il. Fi'il ini dikatakan amil lafziyah. Fi'il itu adalah amil lafzi. Karena menjadikan isim sesudahnya dibaca rafa. Baik, jadi Anda katakan di sini atau Syarif katakan fi'il ini adalah amil lafzi. Kenapa? Jawabannya karena saya tanda tangan. Karena menyebabkan atau menjadikan isim setelah fiilnya itu tadi sesudahnya dibaca ini anggap aja ini bisa dibaca ya, dibaca rafa. Karena antum lihat kemarin ada bisa jadi susunannya fi'il fa'il. Nah, fa'il itu adalah rafa. Ya. Kemudian misalnya fi'il naibul fa'il. Naibul fa'il itu juga rafa. Maka fi'il ini dikatakan sebagai termasuk salah satu dari awamil al-lafziyah. Kemudian ya, amil lafziyah yang lain adalah kana dan saudara-saudaranya. Karena kalau antum punya isim kemudian kemasukan kana, maka ya, akan berubah. Dia bukan lagi mubtada, tapi isimnya kana ya. Dia menjadi isimnya kana. Misalnya Zaidun qa'imun. Ya. Zaidun qa'imun kalau kemasukan kana menjadi Zaidun qa'iman. Ya, Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Maka Zaidun di sini kita tidak katakan sebagai mubtada, akan tetapi isim dari kana. Ya. Fa innal isma al-waqi'a ba'da al-fi'li yakunu fa'ilan aw na'iban 'anil fa'ili ala ma sabaqa bayanuhu. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah bahas atau tadi juga saya sudah singgung sedikit. Hal ini karena isim yang terletak setelah fa'il setelah fi'il, ya, maka yakunu fa'ilan, dia menjadi fa'il atau naiban anil fa'ili, atau dia seperti naibul fa'il sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Ya. Wal ismu al-waqi'u ba'da kana, adapun isim yang terletak setelah kana atau ihda akhwatiha yusamma ismu kana wala yusamma mubtada. Barusan saja saya bahas tadi. Adapun isim yang terletak setelah kana, maka ini dikatakan isimnya dari kana, bukan merupakan mubtada. Wa mithalul mustawfi hadhihi al-umuri as-salasati, contoh yang memenuhi ketiga syarat tersebut adalah Muhammadun, kata Muhammad, min qaulika, dari perkataan Anda, Muhammadun hadirun, Muhammad hadir, fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafzi.
Jadi kata Muhammad di sini ya, dia adalah mubtada. Kenapa? Karena dia satu adalah isim, yang kedua dia dibaca marfu dan tidak didahului oleh amil maf'ul. Mungkin agak panjang ini penjelasannya, tapi insya Allah semoga bisa dipahami. Baik, kita masuk ke khobar ya. Jadi ini menjelaskan mengenai apa itu khobar. Tetapi di sini ada sedikit mungkin penjelasan yang perlu kita perluas. Karena di sini syarih rahimahullah mengatakan wal khobaru, adapun khobarnya adalah huwa al ismu. Padahal di sini khobar ini bisa jadi tidak berupa isim. Nanti ada khobar jumlah, karena kalau kita cek nanti antum masuk ke bab khobar ya, di bab aqsamul khobar nanti ada khobar yang jumlah dan sibul jumlah, maka itu tidak selalu berupa isim. Maka ini definisinya kurang luas begitu. Karena tidak mencakup jumlah dan sibul jumlah. Baik ya, ini catatan saja, catatan bahwasanya definisi ini sedikit kurang tepat atau sedikit kurang luas, karena kita terkadang menemui bahwa khobar itu bentuknya adalah satu, bisa jadi jumlah ya, atau sibul jumlah. Antum nanti cek di bab setelahnya, di aqsamul khobar ini ada pembagian, maka ini definisinya kurang luas. Ya, antum mungkin nanti bisa cek di definisinya Ibnu Hisham di Syarah Fathul Nada, yang itu dia hanya fokus begini. Khobar ini adalah al-musnadu alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidah. Jadi khobar itu adalah yang dia disandarkan pada mubtada atau disandarkan untuk menyempurnakan mubtada dan memberikan faedah. Cukup. Nah, itu akan lebih global, ya, lebih luas ketimbang di sini disebutkan isim. Karena kalau isim nanti selain isim berarti bukan khobar dong, gitu. Maksudnya begitu. Ya, semoga dipahami ya. Jadi karena kalam yang sempurna itu, kalam yang sempurna itu kan terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Ada musnad dan musnad ilaih. Maka dalam hal ini yang penting ada musnad dan musnad ilaih. Sehingga kalau kita mau cari definisi yang lebih tepat, ya, ini anak pakai definisinya Ibnu Hisham di Syarah Fathul Nada, yaitu khobar itu adalah al-musnadu, yang dia disandarkan alladzi tatimmu bihi ma'a al-mubtada faidah. Jadi yang dia disandarkan sehingga menyempurnakan mubtada dan memberikan faedah. Baik. Meskipun di sini syarih ya, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid di sini mengatakan atau menuliskan ya, dia isnadu ilal mubtada'i ya, dan yuhmalu alaihi fayatimu bihi ma'ahu al-kalam. Ini insyaallah tepat. Ini insyaallah tepat di sini. Ya, tanpa menyebutkan ini lebih umum. Karena kalau disebutkan hanya isim, nanti yang lain jumlah gimana gitu kan. Permasalahannya ya di situ, titik permasalahannya. Definisi ini kurang global. Baik ya. Intinya ya, di sini khobar ini juga marfu, kemudian dia disandarkan pada mubtada, sehingga mubtada itu tidak menggantung
atau mubtada itu maknanya menjadi sempurna, atau kalam ini maknanya menjadi sempurna. Kan ketika antum menyebutkan Muhammad, kenapa Muhammad? Kalau kita tambahkan Muhammadun qa'imun, oh Muhammad berdiri, jadi sempurna maknanya. Dan qa'imun ini adalah musnad yang disandarkan pada musnad ilaihi Muhammad. Jadi kalau kita ketemu Muhammadun qa'imun, maka ini adalah musnad ilaihi. Apa ini tulisannya? Ini musnadnya. Qa'imun ini disandarkan pada Muhammad. Musnad ilaihi harus berupa isim. Itu. Ini bentuk khobarnya seperti ini. Qa'imun yang dia khobarnya ini disandarkan pada Muhammad, sehingga kata Muhammad ini menjadi jelas. Muhammadnya ngapain? Muhammadnya sedang melakukan apa, atau Muhammadnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wa khabari ar-raf'u kama ra'aita. Jadi mubtada dan khabar ini adalah hukumnya dia dibaca rafa' sebagaimana antum saksikan, sebagai Anda saksikan. Wa hadzal raf'u imma yakuna bi dhammatin dhahiratin. Rafa'nya ini bisa jadi ya bentuknya dhammah dhahirah. Ya, seperti contoh Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Bisa jadi yang pertama dhammah dhahirah, yang kedua wa imma ayyakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin. Ya. Bisa jadi rafa'nya itu dengan dhammah yang muqaddarah. Kenapa? Li ta'adzur. Karena adanya ta'adzur, ya. Contohnya pada kata Musa mustafan minallah. Musa ini dhammahnya tidak dhahir, mustafan ini juga tidak dhahir. Ya, pembahasan mengenai dhammah muqaddarah sudah kita bahas di pertemuan yang dahulu. Wah, Fan, ini screen-nya nggak muncul ya? Afwan, barangkali saya dari tadi nggak baca message. Baik, Pana lanjutkan ya. Nanti ada di rekaman, semoga bisa dicek. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah Laila Fudla Al-Banat. Laila ini merupakan wanita yang paling utama. Laila Fudla ini juga bohong. Ini ada tentang definisi Ibnu Hisham. Nah, mana ulangi nanti setelah ini ya. Ini kena selesaikan dulu supaya tidak tanggung. Wa imma ayyakuna bi dhammatin muqaddaratin mana min dhuhuriha thiqalu. Contohnya adalah al-qadi huwa al-ati. Pada muqaddarahnya ini karena dia berat. Contohnya adalah qadi, dan di sini ini adalah isim mangkos. Aslinya al-qadiyu kan itu. Tapi karena orang Arab itu berat sehingga ditakdirkan dhammahnya. Nah, al-qadi di sini dan atau kalimat al-qadi huwa al-ati ini adalah ada mubtada awal dan mubtada yang kedua. Maka di sini coba kita berikan keterangan sedikit ya. Al-qadi ini mubtada, kemudian khabar yang pertama ini adalah huwa al-ati. Khabarnya bentuknya mubtada khabar. Ya. Sudah dipahami ya? Al-qadi ataupun qadi itu atau hakim itu adalah al-ati, orang yang telah datang. Jadi ini mubtada yang pertama al-qadi, khabar pertama adalah huwa al-ati. Nah, huwa ini juga adalah mubtada. Dan khabarnya ini al-ati. Maka di sini ada mubtada al-awwal, ada al-mubtada al-tsani. Sedangkan khabar bagi mubtada al-awwal ini adalah huwa al-ati, dan khabar bagi mubtada al-tsani ini adalah al-ati. Baik, yang susunannya seperti ini.
Wa imma ayyakuna marfu'an bi harfi minal hurufi allati tanubu 'anid dhammati. Terkadang rafa'nya dengan huruf-huruf yang menggantikan dhammah. Contohnya mustahidani, faizani. Ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan lalu, tidak ana ulang. Nanti antum murojaah sendiri. Ini adalah menggantikan harokat dhammah. Semua menggantikan harokat dhammah. Wala budda. Jadi yang pertama ini intinya adalah tanda ya, tanda-tanda bagi atau khobar itu rofaknya itu macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah kadang-kadang dhammahnya ditampakkan, kemudian dhammahnya muqaddarah karena ta'adzur, bisa jadi juga dhammahnya muqaddarah karena berat, ya. Atau bisa jadi juga dhammahnya itu digantikan. Baik. Wala budda, dan harus fil mubtada'i wa khabari, bagi di dalam mubtada' dan khabar min ayyatatabiqa fil ifradi, harus bersesuaian di dalam ifradnya, dalam mufradnya. Seperti contoh Muhammadun qaimun, Muhammad ini mufrad, qaimun ini mufrad. Ya, anak tadi sudah sebutkan di awal di matan ketika menjelaskan matan ya. Tasniyati, dan tasniyahnya harus juga bersesuaian. Kalau mubtada'nya tasniyah, maka khabarnya juga bentuknya adalah tasniyah. Al-Muhammadani qaimani. Kemudian wal jam'. Ini antum bisa baca kalau mau diatofkan ke sini. Jadi ini wa tasniyati wal jam'i ya. Contohnya kalau yang jamak adalah al-Muhammaduna qaimuna, Muhammad misalnya ini adalah jamak, qaimuna ini juga jamak. Baik. Jadi kesesuaian mubtada' khabar ini ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah dari sisi mufrad, ya. Mufrad, tasniyah, dan jamak. Yang kedua adalah kesesuaian dari sisi muzakkar dan muannasnya. Jadi fit tadhkiri ka hadhil amthilati, contoh muzakkar sebagaimana contoh yang ini tadi. Ya, ini semua yang sebenarnya tadi muzakkar semua. Adapun yang fit tasniyati, contoh yang muannas, nahu hindun qaimatun. Qaimatun ini muannas, hindun ini muannas, ya kan? Hindani perempuan, ya kan? Dua hindun. Qaimatani ya juga muannas untuk perempuan. Hindatu qaimatun ini juga muannas. Baik, jadi ini kesesuaian antara mubtada dan khabar ini ya dilihat dari sisi mufrad, tasniyah jamaknya harus sesuai. Kalau khabar mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, mubtadanya tasniyah, khabarnya tasniyah, dan begitu juga untuk yang jamak. Kemudian kalau mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar, mubtada'nya muannas, khabarnya juga muannas. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan di sini, definisi Ibnu Hisham. Ini Anda coba pindah ke sini. Yang definisi Ibnu Hisham ini adalah seperti ini tadi. Al-khabaru itu adalah al-musnadu alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Yang maknanya adalah khabar ini adalah yang disandarkan. Yang disandarkan sehingga akan menyempurnakan mubtada dan memberikan faidah. Karena ini definisinya lebih global. Nah, ini tidak membatasi hanya isim. Kan? Kalau di syarahnya Tuhfatus Saniyah tadi, dia dikatakan huwa al-ismu. Hanya berlaku pada isim di sini. Ya. Huwa al-ismu, hanya isim saja. Bagaimana dengan jumlah dan sifat jumlah? Nah, maka ini tidak mencakup sayangnya kalau kita bahas seperti ini. Baik ya. Insyaallah seperti itu. Ada pertanyaan lagi, penjelasan tentang huruf jar zaidah apakah bisa? Baik. Ya tadi pas bahas mana ya tadi? Mubtada ya. Pas bahas mubtada tadi
ada yang namanya di sini ketika membahas mubtada ini ayyakuna marfu'an, dia harus marfu'. Ini jelas. Tapi di sini fa kharaja bi dzalika al-mansub wal majrur bi harfi jarin aslin. Nah, ketika membahas tentang bahwasanya mubtada itu harus marfu', maka tidak termasuk ketika tadi isimnya itu mansub, maka dia bukan mubtada, dan majrur dengan huruf jar asli, maka dia juga bukan mubtada. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Huruf jar ini ada dua macam. Huruf jar yang asli dan huruf jar yang zaidah. Kalau huruf jar yang asli di sini, ya, kita contohkan di sini fil fasli rajulun. Kata fil fasli ini adalah susunan jar majrur ya. Ini nanti ada materi mengenai mubtada muakhar. Karena didahului jar majrur, maka khobarnya jadi khobar muqaddam dan mubtadanya jadi mubtada muakhar. Mubtadanya harus diakhirkan. Nanti kalau dibalik nanti jadi ar-rajulu fil fasli kan gitu. Karena di sini fil faslinya dahulu, kan? Di sini al-fasli ini bukan sebagai mubtada. Kenapa? Bukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia kemasukan huruf jar yang asli. Bukan jar tambahan. Kalau jar tambahan itu untuk menguatkan biasanya. Untuk sebetulnya kalau baknya dibuang itu cukup. Paham ya? Jadi kalau misalnya V-nya ini dibuang aneh gitu. Al-faslu rajulun. Jadi kalau yang ba zaidah ini ketika harfu jar zaidah ini ketika harfu jarnya ini dibuang, itu kalimatnya sebenarnya sudah cukup. Ya, sudah bisa dipahami. Ya. Misalnya tadi bihasbika dirhamun. Kalau baknya kita hilangkan jadi hasbuka dirhamun, ini sudah mafhum insyaallah, sudah cukup. Sehingga hasbika ini ya, karena meskipun dia kemasukan huruf jar, dia tetap posisinya sebagai mubtada. Kedudukannya tetap sebagai mubtada. Karena huruf jarnya adalah huruf jar tambahan. Sehingga ketika kita mengi'rab nanti dia majrurul lafzi wa marfu'ul mahal. Lafadznya itu majrur tapi mahalnya dia marfu'. Begitu juga untuk yang hal min khaliqin wa illallah yarzuqukum. Ayo wallahu a'lam. Ada mungkin satu lagi ya. Afwan, bisa dijelaskan amil maknawi. Ini nama tadi tidak bicara-cara di sini ternyata. Amil maknawi. Ya. Amil ini ada dua. Oh, ada tadi yang jelaskan di sini ya. Nah ini. Amil yang kedua ada amil lafziyah, ada amil maknawiyah. Ya. Jadi kalau amil lafziyah, antum tadi sudah lihat bahwasanya sini antum lihat amil lafziyah. Nah, contohnya adalah fiil ya kan. Contohnya yang ini adalah kana dan akhwatnya dan konco-konconya. Ini adalah amil lafziyah. Ya. Sedangkan amil yang maknawi dia yang misalnya begini, maknawi itu nggak kelihatan. Jadi contohnya jadi amil maknawi yang tambahkan di sini ya. Maknawi. Yang pertama Anda bisa tambahkan di sini misalnya al-ibtida. Al-ibtida. Maksudnya bagaimana? Al-ibtida ini adalah amil maknawi yang merafakkan mubtada dan khabar. Merafakkan mubtada saja, mubtada. Ya, secara maknawi mubtada itu pasti rafa begitu. Ya. Jadi kalau kita ketemu tadi Zaidun qaimun, maka ini adalah
ya amilnya maknawi karena nggak ada apapun yang mendahului zaid. Ya. Dia adalah sebagai ibtidak, sebagai permulaan, gitu. Ini berarti amilnya maknawi. Baik ya. Oke, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah amil maknawi ini amil yang masuk pada fi'il mudhari'. Masuk pada agak menantang ini menulisnya di sini. Fi'il mudhari'. Afwan ya, tulisannya barangkali tidak bisa terbaca dengan bagus. Apa maksudnya ini amil yang masuk pada fi'il mudhari'? Ini maksudnya kosongnya fi'il mudhari' dari amil nasab dan jazm. Ya, atau gini, terbebas dari nasab. Maksudnya fi'il mudhari' ini terbebas dari amil nasab dan jazm. Jadi secara dasar fi'il mudhari' itu kan ya nggak ada amilnya, nggak ada apapun yang mendahului. Dia rafa gitu kan. Dia terbebas dari amil nasab dan jazm. Tapi ini amil maknawi. Jadi amil maknawi ini ada dua macam ya. Yang ibtidak, kemudian ada juga yang masuk pada fi'il mudhari'. Intinya kalau fi'il mudhari' tidak kemasukan atau terbebas dari amil nasab dan jazm, dengan sendirinya otomatis secara maknawi. Ini ada lagi tambah sebenarnya idhofah, ini termasuk maknawi, tapi yang lebih rojih idhofah itu termasuk amil lafzi. Jadi ya barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan, semoga kita semua diberikan pemahaman, kemudahan dan istiqomah untuk belajar ya, karena juga masih belajar sama-sama. Demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.